warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unggul yang ada di rumah atau yang ada di mana aja yang lagi dengerin podcast kita di sore hari ini. Nah, hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang kata hati atau kata orang. Wah, kira-kira apa sih maksudnya? Karena biasanya kalau kata hati itu erat kaitannya dengan keyakinan, ya kan? Keyakinan tentang apa itu. Nah, apa aja yang bakal berkaitan dengan keyakinan. Nah, kebetulan edisi hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang jurusan nih. Apa ya maksudnya? Maksudnya gini, kalau misalnya kita mau milih jurusan kan, apalagi sekarang tuh lagi hangat-hangatnya tuh mahasiswa baru, atau bisa jadi referensi buat teman-teman yang di rumah pengen masih bingung gitu kan, kira-kira aku cocoknya masuk jurusan apa sih gitu kan. Nah, hari ini tuh kita udah kedatangan tamu yang legend banget tuh. Karena dia udah di semester akhir juga dan kebetulan menjabat sebagai anggota ketua BEM. Ya, langsung aja kita kenalin nih. Selamat sore Kak Rahmat. Selamat sore Kak. Iya, lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang lagi sibuk untuk mengurusi mahasiswa baru nih. Ngurusin ya? Iya, mengurusin dalam tanda kutip. Ya, menerima adik-adik yang baru masuk ke Universitas Unggul sih kan, kurang lebih gitu. Lagi ada kegiatan apa nih? Untuk sekarang kegiatannya ada penerimaan mahasiswa baru, kita ada ISQ, kemudian ada pre-university program, kemudian ada juga bela negara. Nah, itu BEM Universitas Unggul dilibatkan dalam proses penerimaan mahasiswa baru menyambut adik-adik. Gitu. Gimana nih rasanya? Karena beda kan kalau tahun kemarin tuh masih bisa tatap muka. Betul. Nah, sekarang tuh wah, beda sih rasanya karena beda. Pandemi ini gitu kan. Gimana nih rasanya? Ada perbedaan nggak sih? Iya, kalau perbedaan pasti terlihat, sangat terlihat perbedaannya. Kalau dulu mungkin kita euforianya bisa langsung. Oh, langsung kita, ya? Apalagi kita di program university program tuh kita ada closingnya itu biasanya kita manggil guest star. Nah, tahun kemarin kita ada Disco Pantera. Nah, itu asik tuh. Kita ada lapangan, bisa kenal lebih lanjut. Tapi walaupun sekarang itu virtual, daring, tetap keseruannya ada sih. Ya, kita bisa menghadirkan bintang tamu seperti kemarin ada pre-university program itu kita ada Valentino Jebret. Oh, yang ini ya komentator itu nggak sih? Betul. Yang seru banget ya, pasti ya. Betul sekali. Jadi walaupun di ruang yang berbeda, tapi keseruannya bisa ya mirip-mirip lah sama tahun lalu kayak gitu kan. Gimana nih euforia mahasiswa baru? Apa mereka antusias nggak sih mahasiswa baru yang sekarang? Ada perbedaan nggak sih kalau mahasiswa baru yang tahun kemarin kan kayak kita langsung bisa tahu nih feedback komunikasinya seperti apa nih. Kalau yang sekarang gimana nih? Kalau yang sekarang perbedaannya pasti ada seperti tadi yang saya bilang. Cuman euforianya sama Kak. Euforia sama lebih ya? semangat ya. Mungkin karena secara daring jadi ekspresinya kurang terlihat nggak gitu. kelihatan Iya, ya? nggak lepas gitu. Tapi walaupun seperti itu tetap mereka bisa mengekspresikan dengan kreativitas mereka walaupun dari rumah. Macam-macam sih, ada yang tidur-tiduran, ada itu kelakuannya macam-macam. Tapi seru maksudnya. Seru nah, juga. esensinya kan memang program ini untuk perkenalan Iya, betul, antar mahasiswa dengan kakak tingkatnya, dengan para dosen, dengan civitas akademika. Jadi itu tetap ada. Jadi esensinya tetap ada walaupun di tengah kondisi pandemi kayak gini kan. Berapa lama sih kegiatan untuk pre-university itu? Pre-university ini rangkaian dari PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, itu ada 3 hari untuk dilaksanakan secara virtual atau daring. Ya tadi misalnya ada ISQ, itu pembangunan karakter dari kawan-kawan mahasiswa baru. Karakter building ya? Ya betul. Kemudian yang kedua ada pre-university program, itu mahasiswa baru disambut secara resmi oleh rektorat, dibuka langsung oleh Pak Rektor. Kemudian yang ketiga ada pendidikan bela negara. Ada materi-materi seperti anti korupsi, kemudian pencegahan narkoba, seperti itu kurang lebih kan. Nah, yang kebetulan kalau nggak salah hari ini ada bela negara bela ya. Negara hari ini. Itu untuk semua mahasiswa atau misalnya hanya jurusan tertentu? Kalau untuk program penerimaan mahasiswa baru itu ke seluruh mahasiswa ya. baru. Hari ini ada 900 mahasiswa baru kurang lebih yang mengikuti secara virtual atau daring. Jadi itu bisa dinilai antusiasmenya dari kawan-kawan. Ya, just for information nih buat teman-teman di rumah yang untuk ikut yang tahap kedua ini itu baru sebagian ya, 900 orang itu ya. Nggak semua. Jadi kemarin kita udah ngadain yang tahap 1 ya. Gelombang pertama itu berapa orang tuh? Kurang lebih 800 mahasiswa. Ya. Yang sekarang 900 dan nanti akan ada bakal ada lagi. Nah, jadi buat teman-teman, buat mahasiswa baru yang ada di rumah
jangan khawatir kalau misalnya Kak kok kayaknya aku belum dihubungin nih buat ikut kegiatan mahasiswa baru karena bakal ada lagi di tahap 3 ya. Oke. Nah, ini kan wah banget gitu ya kegiatan mahasiswa baru walaupun dilaksanakannya secara daring ya kan. Nah, kasihan juga nih kadang-kadang teman-teman yang apa sih namanya yang lulus SMA masih bingung pilih jurusan atau masih bingung pilih universitas. Terus nggak karena terlalu menunda akhirnya lewat aja gitu loh ya kan untuk kuliah di tahun ini. Nah atau mungkin teman-teman yang masih bingung, Kak kira-kira aku cocoknya jurusan apa sih, soalnya aku maunya jurusan ekonomi tapi orang tua nyuruhnya masuk itu sering banget sih ya. Sering banget. Nah kalau buat Rahmat sendiri sekarang semester berapa nih? Saya semester 8 saat ini. Udah sepuh ya. Udah di ujung. Udah di ujung. Nah jurusan apa nih? Jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dari dulu memang pengen masuk jurusan manajemen atau apa namanya disuruh orang tua atau ada saran dari orang yang udah lalu manajemen aja gitu? Intinya menghindari hitungan sih kan. Menghindari hitungan? Daripada akunting. Betul, menghindari hitungan dulu. Emang menariknya di ekonomi, pengen masuknya ke sosial humaniora. Nah dikasih pilihan, banyak pilihan, sampai akhirnya di antara manajemen dan akuntansi yang ada di Esa Unggul nih. Ya sudah pasti ke manajemen karena tadi basicnya saya ngindarin hitungan ya. Gitu. Daripada cukup deh SMA aja betul, ya kan. Waktu SMA kan mau nggak mau dong disuguhin matematika, kimia, fisika, yaudah milihnya manajemen aja gitu kan. Pernah dilema nggak sih? Misalnya sekarang kan udah berapa ya? Udah setahun ya menjabat sebagai ketua BEM. Betul. Ya. Kak Rahmat ini adalah ketua BEM Universitas Esa Unggul. Periode berapa Kak? Periode 2019-2020. Berarti sekarang harusnya sudah pergantian. Iya. Tapi karena kondisi seperti saat ini ya. Jadi masih bertahan. Gitu. Pernah ngerasain dilema nggak sih misalnya antara kuliah sama kehidupan berorganisasi? Oke. Pernah nggak sih? Kalau ya kita nggak menafik pasti pernah di antara ya? kuliah dan organisasi di mana di satu sisi di kelas ada kuis tapi di satu sisi itu udah rapat kepanitiaan terakhir untuk kegiatan. Balik lagi prinsip saya sih skala prioritas, mana yang bisa jadi prioritas kita itu yang kita pilih. Contohnya kuis dan misalnya tadi case-nya adalah kuis dan kepanitiaan. Kalau memang kuis itu bisa dibantu nanti misalnya kita bilang ke dosennya gitu ya? Izin ke dosennya terus nanti akan dikasih kuis sendiri, ya berarti kita akan bisa utamakan yang rapat. Tapi apabila misalnya rapat itu masih bisa digantikan, ada wakil, ada ketua pelaksana, nah kita bisa kuis dulu ataupun di waktu yang bersamaan bisa nih kita kalau misalnya di waktunya bareng-bareng enggak, kalau misalnya sama-sama nggak bisa nih, nah itu gimana tuh? Itu kan berat juga ya memikirkannya, maksudnya ini aku harus pilih yang mana nih gitu kan. Harusnya itu tetap memilih kelas dulu. Karena dulu. Akademik dulu ya, karena organisasi kan eksternal, ekstra. Karena ekstra jadi tambahan, nggak bisa juga kita lepas dari organisasi, tapi kita juga harus mengutamakan akademiknya gitu sih Kak. Kalau saya pribadi. Iya sih. Mana kalau ketuanya gini pun anggota-anggotanya juga mengikuti kan, karena ketua bisa mengayomi sebagai seorang pemimpin di organisasi gitu. Amin. Nah oke deh. Nah terus kalau kegiatan kayak gini nih, sekarang kegiatan mahasiswa baru, ada nggak sih mahasiswa yang males sih? Misalnya kalau sebelumnya itu kan kelihatan tuh mahasiswa yang males ikut-ikutan apa sih namanya organisasi gitu kan. Banyak. Nah ada saran nggak sih dari Kak Rahmat kalau misalnya organisasi itu penting loh gitu, ada nggak sih? Ada banget. Jadi karena saya sudah berorganisasi sampai di ujung sepuh nggak sepuh banget sih Kak. Jadi saran saya ketika nanti masuk kuliah, akademik tetap diutamakan tapi jangan lupa organisasi. Karena banyak hal yang bisa kita dapetin di luar ruang kelas. Di ruang kelas ya, betul. Makanya saya selalu bilang, kenapa ketika kalian sekolah nilai kalian pengen dapetnya maksimal 100. Tapi kenapa kalau di kuliah maksimal itu cuma IPK 4? Kenapa nggak dibikin 100 juga? Betul. Kenapa IPK hanya 4? Karena 96-nya kita bisa dapetin di luar ruang kelas, salah satunya lewat organisasi. Ini quotes terbaru dari Rahmat nih ya. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman Esa Unggul yang lagi dengerin podcast kita hari ini, pesan dari Kak Rahmat itu sebenarnya kuliah itu yang utama gitu kan. Tapi
kegiatan di luar kampus, misalnya kayak berorganisasi, itu juga perlu dikembangkan. Betul, karena sebenarnya ada sesuatu yang nggak bisa kita dapetin hanya di dalam ruang kelas aja gitu kan. Kayak misalnya kemampuan berkomunikasi gitu kan, ya kan. Kalau kemampuan berkomunikasi kalau nggak diasah dari dari berorganisasi gitu, susah juga didapatnya. Karena di kelas biasanya kita cuman teori atau kita mendengarkan dosen menjelaskan. Atau memang ada beberapa gitu kan dosen yang interaktif gitu, tapi nggak seluas kalau kita berorganisasi gitu kan. Oh iya nih, aku mau nanya. Kalau ada nih kan kata orang, kalau di semester 5 itu masa-masa, kayaknya gue salah pilih jurusan nih. Iya, betul. Karena Rahmat udah semester 8, pernah nggak sih ngerasa karena kayaknya gue jenuh banget nih di semester 5 ini gitu loh. Karena banyak banget tugas, kalau lumayan banyak tugas ya. Iya, semester 5 itu semester yang sudah hidup segan mati tamau kalau ini Kak. Jadi istilahnya ya. Iya, kalau kita mundur kayaknya udah tanggung, tapi mau lanjut kayak berat banget gitu. Karena di semester 5 benar-benar, apalagi khususnya anak organisasi, itu puncak-puncaknya mereka ketika ada di semester 5 justru Kak. Masuk ke semester 5 itu organisasinya juga cukup lumayan berat. Biasanya yang mau menjabat jadi ketua BEM atau ketua DPM, macam-macam organisasi. Kemudian juga dibarengi dengan akademik. Udah harus konsentrasinya kemana nih kalau kita mau tugas akhir. Nah di situ mungkin manajemen waktunya, kemudian manajemen organisasinya itu harus lebih ditajamkan, ya harus dipilih salah satunya. Dilema, ngerasa salah jurusan sih pasti pernah gitu ya. Kayak kenapa sih ada di sini gitu. Hal-hal yang nggak pernah kepikiran untuk kok kita belajar ini itu nggak pernah kepikiran. Tapi ya show must go on lah. Akhirnya sampai juga di ujung ya. Ketika udah sampai di ujung kayak ya bisa juga kemarin. Ada kendala nggak sih selama dari semester 5 ke semester 8? Berarti ada 3 semester tuh kan ngelewatin. Ada masa kayak udah deh gue malas aja deh kuliah, atau kasihan nih nyokap, kepikiran kayak gitu ada kan gitu kan. Pernah nggak sih merasakan hal kayak gitu loh? Pernah ngerasain kayak gitu. Sama Kak Wita tadi udah bilang gitu, ya motivasi utamanya orang tua. Karena ketika nanti kita udah lulus, khususnya sarjana ya kita S1, itu bukan tanggung jawab kita terhadap diri kita, tapi tanggung jawab kita terhadap orang tua, ya kan? Betul. Nah, ya secapek apapun, sejauh apapun kita mau berhenti, ketika kita ingat orang tua, mungkin itu. Jadi ingatlah, kayak motivasi lagi ya, alasan pertama kita ngelakuin hal itu. Setidaknya kalau kita nggak berhasil untuk sukses di saat itu, kita sudah menyelesaikan apa yang kita mulai sih. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Rahmat di sini ngekos atau? Enggak, tinggal sama orang tua. Tinggal sama orang tua. Apalagi teman-teman yang yang dari luar daerah yang betul. Merantau, itu sebenarnya jadi salah satu motivasi. Jadi sebenarnya itu nggak ada yang namanya salah jurusan sih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kamu ngerasa di semester 5 itu kayak ini kayaknya aku salah jurusan gitu kan. Kenapa sih? Ada apa gitu loh, misalnya kalau kita berpikir kita salah jurusan, sebenarnya nggak ada jurusan yang salah, nggak ada. Bahkan sekarang aja dari Pak Menteri, Mas Menteri, semuanya tuh bisa dicoba ya kan, betul. Ya kan, nggak misalnya kalian dari jurusan manajemen sebenarnya bisa ikut nyoba-nyoba kayak betul. Di jurusan lain, keilmuan lain kayak misalnya edit video kayak gitu-gitu nggak bisa kan? Nggak ada loh orang manajemen terus nggak boleh ngelakuin kegiatan lain di luar manajemen, tuh nggak ada sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa dicoba, atau bahkan dari jurusan lain pengen mencoba dari jurusan manajemen, misalnya dari segi bisnisnya gitu. Bikin kita misalnya ada bisnis plan kan, kita gitu bisa kan? tuh kayak gitu, itu bisa aja. Nah, salah satunya saya balik lagi nih ke organisasi. Di organisasi kita namanya ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Oh gitu. Teman-teman misalnya saya manajemen, tapi saya suka nih bidang kesehatan, saya bisa masuk ke KSR. Oh tuh. Suka rela teman-teman. Atau misalnya saya pengen pecinta alam, saya bisa masuk Himpala kalau di Esa Unggul. Tuh, banyak ya? Jadi ada berapa UKM sih di Esa Unggul? Di Esa Unggul ada 17 UKM, belum lagi komunitas. Ada komunitas debat, English Club, segala macam. Korean Club itu Korean Club juga ada. Nah, buat teman-teman yang pengen suka Korea, suka bahasa Korea, suka nonton Korea, bisa masuk ke Korean Club kan. Jadi nggak harus ketika kita ada di satu bidang itu aja yang jadi patokan utama kita. Kita boleh
masuk ke komunitas debat, walaupun misalnya anak kesehatan ikut ke debat itu nggak apa-apa, atau kayak tadi mencoba untuk kita kan ada PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, itu membuat produk, bikin satu hal yang kreatif, itu boleh aja. Lintas jurusan, lintas disiplin ilmu, kayak gitu kan. Pokoknya itu sebenarnya selagi kamu nih, khususnya buat mahasiswa baru, atau buat teman-teman yang sekarang semester berapa sih? Semester 3, 2 gitu kan. Selanjutnya, kalian tuh nggak usah sih, maksudnya ya terserah sih, balik ke diri masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman yang hanya kupu-kupu istilahnya, kuliah pulang, sayang banget sih sebenarnya ya kan, karena Esa Unggul tuh memfasilitasi mahasiswanya dari berbagai macam UKM gitu kan. Kalian bisa ikutin itu. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah yang pengen, khusus mahasiswa baru atau teman-teman mahasiswa yang pengen ikut ke UKM tuh bisa daftar kemana nih Kak? Oke, kalau teman-teman semua berminat buat masuk ke UKM atau coba organisasi yang ada di Esa Unggul, nanti teman-teman bisa hubungin di Instagram BEM Universitas Esa Unggul @BEMUEU_official. Ayo dicatat dulu ya. Apa tadi Kak, bisa diulang? @BEMUEU_official. Nah, jadi bisa daftar di situ, bisa tanya-tanya juga ke admin Instagramnya. Misalnya Kak, aku punya bakat karate misalnya, ada juga kan ya karate ya. Gimpala bisa juga gitu kan. Jadi nanti mungkin dari BEM bisa memperkenalkan gitu kan ya. Bisa memperkenalkan misalnya apa aja nih, atau nanti kalian misalnya pengen langsung bertanya di DM Instagramnya juga boleh gitu. Nah, oke nih, untuk menutup nih ke keseruan kita hari ini. Ada nggak sih saran-saran atau pesan-pesan buat mahasiswa yang masih berjuang buat skripsiannya nih? Karena Kak Rahmat udah selesai nih, tinggal yudisium ya? Iya, tinggal yudisium. Wah, kita mengucapkan selamat tinggal nih teman-teman bentar lagi nih. Karena untuk ketua BEM selanjutnya udah dipilih atau masih gimana nih? Akan ada pemilihan nanti ya? Ada pemilihannya. Itu langsung diseleksi atau gimana nih? Nanti ada KPU-nya. Oh, luar biasa. Nanti bisa ya buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman mahasiswa Esa Unggul yang pengen masuk ke BEM, bisa langsung tanya ke DM Instagramnya. Atau buat teman-teman yang pengen masuk UKM seperti yang saya bilang tadi, bisa juga langsung tanya ke Instagramnya, atau bisa di kolom komen kali ya. Boleh ya. Instagram. Aktif terus ya Kak ya. Aktif. Oke deh. Ada pesan-pesan buat mahasiswa? Oke. Buat teman-teman yang semester akhir, khususnya karena saya sudah melewati masa itu, jalanin aja teman-teman, ya kan? Nggak usah ada kepikiran untuk mundur, karena semua akan selesai di waktu yang tepat. Kayak gitu. Nggak ada yang salah ya tentang waktu ya. Bener, karena setiap manusia punya timelinenya sendiri-sendiri, ya kan? Betul ya. Banget, dan untuk mahasiswa baru, selamat datang di Universitas Esa Unggul. Coba banyak hal-hal yang menarik di Esa Unggul. Kita punya banyak fasilitas yang teman-teman bisa coba, yang teman-teman bisa gunakan untuk mengupgrade ilmuwan teman-teman semua. Jadi nggak hanya di dalam ruang kelas teman-teman bisa dapetin ilmu akademik, dan organisasi salah satu wadah untuk mengaplikasikan teori yang didapetin di dalam ruang kelas kan. Oke deh. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita hari ini. Next kita bakal ngundang lagi bintang tamu yang luar biasa ya Kak Rahmat. Thank you banget nih udah mau diundang nih ke sore hari ini. Oke, bye-bye, selamat sore.